Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Lukas Hadi Purnama dari ICT Universitas Ciputra Surabaya. Ingin memperkenalkan peralatan-peralatan Videotron yang terbaru yang sudah di-upgrade sebelumnya menjadi lebih besar lagi, di mana ini memerlukan pengetahuan yang mendasar terlebih dahulu, di mana alat-alatnya sudah berbeda daripada yang dulu-dulu. Saya akan memperkenalkan step by step caranya bagaimana, dimulai dari perkenalan alat-alatnya terlebih dahulu. Sekarang ini perubahannya adalah di sini lebih besar, di mana ini prosesor ini sudah bisa menampilkan gambar yang di atas Full HD, yaitu 4K. Jadi ini adalah perkenalannya, adalah inputannya tidak perlu dirubah-rubah lagi. Layer 1 dan layer 2 juga tidak perlu dirubah lagi. Kalau yang dulu itu sempat kita rubah HDMI dengan VGA atau DVI. Kemudian yang kedua, yang di atasnya ini adalah ini untuk yang Videotron di sebelah wing kanan dan sebelah wing kiri juga. Jadi cukup untuk menyalakan prosesor yang di atas sama di bawah. Yang tiga atas ini hanya untuk sender box-nya saja, tidak perlu di setting ulang. Jadi kita hanya perlu untuk menyalakan alat display controller sender box ini, tiga ini, seperti itu. Kemudian yang di atas ini tetap kita menggunakan matriks HDMI untuk di wing kanan dan wing kiri. Jadi menyalakannya cukup di on dan off-nya saja. Yang lainnya output 1, output 2, output 3, dan output 4 tidak kita setting lagi. Kalau yang dulu kita setting lagi ada inputan 2, inputan 3, dan seterusnya. Sekarang tidak ada mengubah-ubah apa-apa lagi. Nah, yang selanjutnya itu tadi adalah perkenalan dari hardware-nya. Kemudian yang sekarang adalah perkenalan dari software-nya. Sekarang software-nya kita memerlukan namanya Resolume Arena, di mana ini bisa kita gunakan untuk display yang resolusinya custom seperti yang ada di auditorium sekarang ini. Sebelum kita lebih lanjut mengenai penyetingan di software Resolume Arena, terlebih dahulu kita harus mengerti tiga komponen yang terdapat di Resolume Arena. Yang pertama adalah composition, yang kedua adalah layers, yang ketiga adalah slice. Di mana composition ini adalah canvas, sama dengan canvas, bisa dianalogikan dengan canvas itu kita memberikan mencoret-coret itu seperti apa gitu, di bidang berapa, di ukurannya seberapa. Itu dia yang disebut dengan composition. Kemudian layer itu adalah alat-alatnya atau medianya yang akan disettingkan masuk ke dalam Resolume tersebut. Kemudian slice itu medianya mau ditempatkan di mana. Itu bisa kita atur lewat slice tersebut. Demikianlah tiga hal itu yang harus kita benar-benar cermati, benar-benar untuk dimengerti sampai nanti kita akan lanjut ke setting ke Resolume Arena. Contohnya kalau ini kita sudah membuka software Resolume Arena, di mana kita akan membuat sebuah project, ada event yaitu di Sumpah Dokter. Contohnya di Sumpah Dokter di tanggal 1 Februari mendatang. Di sini ada bagian-bagian, adalah composition di sini, kemudian layer 3, layer 2 dan layer 1 ini adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu layer 1, layer 2, layer 3 ini adalah medianya yang akan digunakan itu apa aja. Kemudian yang di bawahnya adalah composition, itu yang saya sebutkan tadi adalah kanvasnya, ukurannya seberapa, yaitu ini masih belum kita setting dulu compositionnya di bagian di composition, kemudian kita edit di settings. Kemudian ini size-nya kita mengikuti yang paling terbesar, yaitu adalah di ukuran 3820 x 1200. Di mana ini adalah resolusi Videotron yang di tengah auditorium, yaitu di senternya.
gitu. Kalau namanya terserah kita mau ngasih nama apa, misalkan coba testing aja dulu, coba aja testing sumpah dokter ini misalnya. Ini yang lainnya frame rate dan color depth tidak perlu di setting ulang lagi, kita langsung apply. Kemudian kolom 1 ini adalah yang mau kita tempatkan medianya seperti apa. Semisal ada video di sini, kita tinggal drag and drop aja itemnya. Dari misalnya kita sudah ada filenya di sini, tinggal kita masukkan ke dalam resume. Misalnya kita akan masukkan himne UC, kita tinggal drag and drop aja ke kolom 1 terlebih dahulu. Kemudian kita sudah masuk ke di sana di Videotron-nya. Kalau kita menekan di area sini. Kalau untuk mematikan tinggal kita geser aja, kita klik di bagian yang hitam di kolom kedua misalnya. Seperti ini, dia tidak akan ada tampil di monitor Videotron-nya. Setelah itu, kalau mau menyeting lagi tampilannya adalah di bagian output. Di sini output yang tadi saya bilang adalah slash-nya. Dimana ini adalah kita bikin baru aja di presetnya, yaitu di new. Kemudian ada di sini adalah screen 1 dan slash 1. Ketika kita membuat screen lagi ke depannya, yaitu misalnya ada screen 2, dia pasti akan ada lagi slash ke 2. Seperti ini. Nah, slash 1 lagi tapi dia tinggal ada slash, maksudnya gitu. Nah, tinggal setelah ada 2 seperti ini, kita tinggal men-setting di bagian display. Di mana display ini bukan device-nya adalah bukan yang virtual output, tetapi yang paling besar, yaitu 3840 kali 1080. Seperti ini, kita tinggal set, klik, dan dia akan otomatis seperti ini penampilannya. Lalu kita set lagi screen 2. Misalnya ini adalah untuk yang di wing kanan dan wing kiri. Kita tinggal set ke display 2 atau display 4. Terserah. Terserah salah satu. Nanti kita bisa men-setting sendiri di sana, di bagian kanan kiri. Kalau di kanan kirinya sudah kelihatan hitam seperti ini, maka itu sudah betul. Seperti itu. Kemudian yang saya tadi bilang slash itu dia menempatkan media-medianya di mana saja. Kalau slash 1 dia di full dengan kanvasnya, yaitu 3840 kali 1080. Screen 2 juga sama, tapi dia displaynya cuma di 1920 kali 1080. Slashnya adalah kita tinggal diposisikan di mana. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, nanti ini akan tampil di Videotron tersebut. Seperti itu. Kemudian slash ini juga bisa kita settingkan buat untuk input source-nya yang di mana. Misalnya kita tadi sudah menambahkan video di layer 1. Tinggal kita tambahkan layer 1 di sini. Tinggal input source-nya sudah ini tinggal diklikkan lagi di sini. Nah, seperti ini dia akan keluar seperti ini di layar Videotron yang banyak. Tinggal kita setting-setting aja sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau di sini ketika tampilnya di Videotron yang di tengah, itu dia hasilnya akan sedikit cemet. Makanya itu kita akan melakukan penyetingan di bagian input transformation terlebih dahulu. Input selection-nya dipilih seperti ini, dipaskan dengan videonya gitu. Nah, kalau memang tidak bisa, tinggal kita geser ke sini di bagian minusnya ini, tinggal kita setting lagi, kemudian ke bawahnya tinggal kita setting 1080. Misalnya kita full HD-nya adalah 1080, tinggal kita geser ke atas. Nah, begini, seperti ini.
Tapi hasilnya adalah cemet. Kita tinggal setting di output transformation-nya. Karena output transformation-nya adalah di 380 kali 1200. Jadi dia akan merasa cemet. Tinggal kita setting di output transformation. Kita samakan dengan resolusi video yang lama, yaitu 1920 kali Full HD, yaitu 1080. Tinggal kita setting di sini. Gitu. Nah, ini tinggal kita geser ke tengah. Sorry. Gini, kita tinggal geser ke tengah. Nah, kalau dirasa ini sudah tengah, maka tampilannya akan seperti ini. Gitu. Begitu ceritanya. Jadi yang bagian hitam bisa diisi dengan wallpaper. Jadi wallpapernya akan di fullkan aja terlebih dahulu, kemudian kita bisa nambahkan slash lagi di sini. Misalnya ada lagi untuk yang kita save and close dulu. Kemudian kita masukkan yang background PPT dulu. Kemudian masuk ke sini misalnya. Kita nyalakan ini. Kemudian oh ya belum di setting. Nah ini karena ini belum masuk karena belum di setting di slashnya. Karena nggak masuk kemana-mana. Jadi slashnya kita tambahkan lagi di sini. Slash dulu. Kemudian ini baru akan tampil ke Videotron tengah. Yang input selection-nya belum kita pilih juga. Nah, kita paskan di sini sampai pas. Kemudian kita tinggal input source-nya di layer 2 karena background-nya di layer 2. Karena nanti kalau composition dia semuanya akan numpuk-numpuk. Jadi harus di input source-nya bisa kita ganti juga layer 2 ini. Di rename juga. Begitu. Kemudian ini sudah masuk ke sini dan slash 1 juga sudah. Slash 2 di mana slash 2 itu adalah background-nya. Kemudian slash 1 adalah videonya. Tapi kenapa kok belum kelihatan? Karena layernya ketutupan dengan slash 2. Kalau ingin menampilkan videonya di slash 2, caranya adalah kita tinggal drag and drop slash 1 ke slash 2. Seperti ini. Nah, akan kelihatan videonya sekarang seperti ini. Tampilannya ini akan sama dengan tampilan yang di Videotron yang di tengah. Seperti itu. Sama demikian halnya dengan yang di screen 2, yaitu di bagian kanan dan kiri, terserah. Kita bisa memodifikasinya dengan sesuka dan keperluan masing-masing. Ada lagi kekurangan dari software Resolume Arena, yaitu software ini adalah tidak support dengan PPT. Jadi, tidak bisa memasukkan file PowerPoint di dalam Resolume Arena seperti ini. Caranya adalah supaya bisa menampilkan PPT di Videotron saat ini adalah menggunakan laptop lain, kemudian dihubungkan ke USB video capture card, kemudian dimasukkan ke dalam PC ini. Kemudian kita tinggal masukkan USB video di sini, files di area sini, kemudian masuk ke source, tinggal masuk ke USB video dan di drag and drop seperti ini. Kita misalnya di layer 3 seperti ini. Tinggal kita klikkan masuk ke dalam Videotron seperti ini. Nah, kalau seperti ini tetapi dia adalah seperti ini, dia akan masuk ke composition monitor seperti ini. Tinggal kita settingkan untuk bisa masuk ke dalam, ini masih di preview monitor. Tinggal kita settingkan ke dalam screen, yaitu di advanced output. Kemudian kita tambahkan lagi dengan slash, yaitu adalah PPT, dimasukkan ke dalam PPT. Kita pilih slash 3, input source-nya kita pilihkan ke layer 3, karena kita sudah masukkan PowerPoint-nya di layer 3. Kita klik seperti ini, maka kita tinggal menginputkan, kita tinggal menyelaraskan seperti ini.
menyelaraskan kanvasnya seperti ini. Nah, kemudian seperti ini akan tampil di layar monitor auditorium seperti ini. Di Videotron Auditorium akan jadi seperti ini. Kalau ingin mengecilkan kembali seperti ini, tinggal kita kecilkan lagi di outputnya. Tinggal kita samakan di kanvas yang sama seperti tadi. Seperti ini, kita tinggal samakan yang awal-awal. Seperti ini. Nah, karena kan masih hitam seperti ini, tinggal kita mainkan di fade in dan fade out-nya. Kita save dan close. Kemudian background-nya kita naikkan. Kemudian tinggal kita setting di bagian untuk yang cemetnya seperti itu. Tinggal kita perbesar sedikit atau gimana, kita tinggal menyesuaikan kebutuhan saja seperti ini.